Selamat datang kembali di Answer Your Question and Let's Get Started. Apakah pergantian tren bisa terjadi di time frame kecil dan harus di time frame besar? Misalkan H4 down, M30 membentuk lower low. Oke, kemudian terjadi higher high. Apakah itu cukup valid atau harus terbentuk di H4 juga? Pertanyaannya bagus. Jadi kayak gini. Oke, ini namanya adalah multiple time frame. Multiple time frame itu sebenarnya simple. Kita lihat time frame besarnya dulu. Contoh di H4 dia up contohnya. Kemudian di M30 dia bagaimana? Turunin time frame-nya. Time frame-nya ketika diturunin pasti bentuknya seperti ini. Ya nggak sebagus ini pergerakannya, tapi pastinya ada up down up down up down up down up down up down. Kemudian kalau kita masuk ke H4 itu kita bisa tarik satu garis saja. Oke, jadi ada pergerakan kecil di time frame kecilnya. Nah, ketika time frame ini bullish, kapan kita bisa bilang ini bullishnya udah selesai? Ketika di M30-nya. Kita bisa tarik garis di M30 atau time frame kecilnya. Ketika itu di break, retest, seharusnya apa? Higher high di sini sudah terbentuk, berubah untuk menjadi higher low sebelum higher high kembali. Tetapi di time frame kecilnya kita bisa lihat dia pergerakannya ya kayak gini, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kemudian kapan selesainya? Kita bisa tarik garis tengah. Untuk lebih detail tentang multiple time frame, kalian bisa cek di video kita yang ini. Itu kita udah bahas full cara trading multiple time frame. Oke, Mas nanya, kalau kita open posisi bersamaan buy dan sell dengan risk and reward ratio masing-masing 1:2, bukankah kita akan selalu profit 1% ya? Oke, ini menarik. Open posisi buy dan sell langsung, kemudian pakai risk and rewardnya 1:2 terus menerus, itu bukankah bisa untuk 1%? Jawabannya adalah tidak selalu 1%. Kenapa? Contoh kita ada buy dan sell secara bersamaan. Trend sedang lagi bullish. Oke, trend sedang lagi bullish. Kita ada buy dan sell secara bersamaan. Stop lossnya 10, sama-sama 10, TP-nya sama-sama 20. Oke, kemudian market itu naik karena trennya bullish. Berarti stop loss yang di sini terkena. Kemudian apa? Kemudian dia lanjut untuk penurunan karena membentuk higher low. Yang stop loss di sini terkena. Berarti minusnya berapa? Minusnya adalah 2%. Karena 1% terkena, 1% terkena, 2%. Ketika untung, sekarang ketika untung dia naik terus. Stop loss terkena, tetapi yang skenario di sini TP di sini terkena. Jadi lanjut naik. Ini terkena. Berarti kita untung berapa? 1%. Nah, di sini kalian bisa berpikir toh, oke, kalau gagal saya gagal 2%, kalau untung saya untung 1%. Berarti ini sama seperti risk and reward ratio 2:1. Stop lossnya lebih besar, TP-nya lebih kecil. Dari Yustian SN mau tanya, Bang, live tradingnya ikutnya di mana ya? Terima kasih. Kalian bisa ikut di YouTube. Jadi masuk ke YouTube saya, cari itu Rizky Aditama atau live trading gitu, bakalan keluar punya saya. Kemudian kalian tunggu tuh jam 7 malam setiap Senin sampai Jumat, itu pasti ada di sini live. Atau kalian subscribe dan bunyikan loncengnya. Nanti kalau ada live kalian bakalan diberikan notifikasi. Jadi kayak gitu. Bisa nggak Mas terjun ke forex hanya ngandelin pelajaran yang didapat dari YouTube tanpa ikut kelas-kelas eksklusif berbayar atau seminar-seminar berbayar gitu? Jawabannya adalah sangat-sangat bisa. Informasi sekarang itu banyak sekali. Ada di babypips.com, seputarforex.com, YouTube, dan dimanapun itu sekarang sudah ada secara gamblang, secara gratis. Kalian ingin belajar apapun di channel saya sudah ada. Misalkan saya ingin belajar tentang Fibonacci, saya ingin belajar tentang support resisten, saya ingin live trading bareng-bareng gimana caranya, itu kita semua sudah ada. Jadi kalau ingin belajar atau terjun ke forex, kalian bisa lihat aja YouTube kita, atau kalau nggak suka dengan YouTube kita, kalian bisa cek di website-website yang menyediakan pembelajaran secara gratis kayak babypips.com, itu ada sekolah, itu gratis. Kemudian seputarforex.com, itu kalian juga bisa masuk ke situ. Zaman sekarang itu semua sudah tersedia secara gratis. Kalau Anda tidak suka dengan konten kita, kalian bisa cek konten-konten lainnya atau di website-website gratis lainnya. Jadi intinya kalian harus tetap belajar terus menerus kalau kalian ingin baik di forex ini. Oke, Rio Komik, Bang, kalau intraday stop loss berapa pips dan take profit berapa pips? Oke, kalau intraday itu time frame-nya adalah 1, M30 dan M15. Untuk intraday kita harus tahu day atau intraday. Jadi day-nya itu perharinya itu pergerakannya itu berapa. Kita cek pergerakan perharinya. Euro USD sekarang. Euro USD pergerakan 83 Jumat kemarin, kemudian 40, 90, sekitaran 60 sampai 80 pips per hari untuk Euro USD. Jadi kalau ingin intraday, TP-nya jangan melebihi itu. Oke, pergerakannya itu 90 pips per hari, tetapi kalian itu TP-nya sampai 200 sampai 100, ya nggak bakalan jadi sehari, itu bakalan jadi 2 sampai 3 hari. Jadi kalau ingin intraday, pastiin pair itu berapa dulu. Oke, pair Euro USD 60 sampai 80, berarti saya
saya ngambil take profitnya itu yang 30 sampai 40 pip supaya sehari aja sudah close. Makanya kita lihatnya itu di time frame agak kecil, yaitu di H1, M30 dan M15. Dari Satria NGRH, true, apalagi Asian session di jam kerja kita mental kena. Pulang kerja mandi santai mulai relax di New York session paling enak untuk trading. Benar, jadi waktu trading itu ada 3, sebenarnya bisa 24 jam, cuma waktu pergerakan market yang bagus itu cuma ada 3. Asia session jam 7, kemudian London session jam 2, kemudian New York session jam 7. 3 di sini kalian harus pasin dengan jam kerja kalian, jam istirahat kalian. Kalau saya pagi sama siang kerja, berarti kalian bisa trading di New York session. Kalau saya kerjanya malam mas, pagi saya udah capek, ya trading waktu London session yaitu jam 2 siang. Jadi trading ini benar-benar fleksibel sebenarnya. Oke, that's it for now. Jangan lupa untuk komentar di bawah and see you next time. Bye bye.